Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan bahas prediksi terbaru ya. Jadi, altseason rally terbesar akan diperkirakan mungkin terjadi di kuartal 1 2025. Nah, sebetulnya apa yang memicu rally ini dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk keuntungan maksimal. Nah, teman-teman, simak terus ya videonya. Jadi, kita langsung masuk ke chart total 2 ya. Total 2 ini adalah grafik yang menunjukkan seluruh altcoin, seluruh crypto altcoin kecuali Bitcoin ya. Oke, jadi teman-teman kalau kita lihat, jadi again ya, untuk paham atau trading teknikal gitu ya, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya pola, kecenderungan pola. Jadi melihat indikasi itu dari pola-pola. Salah satu pola itu biasanya kan dari historical data. Nah, misalkan sekarang naik, besoknya naik, besoknya lagi naik. Mungkin kita bisa mengindikasikan bahwa besok-besoknya lagi itu akan naik lagi. Karena di pola-pola kemarin itu naik terus gitu kan. Nah, begitupun juga di technical analysis. Nah, sekarang kita terapkan atau kita terapkan ketika menganalisa chart total 2 ini ya, atau crypto total market cap excluding Bitcoin atau tanpa Bitcoin nih. Jadi ini altcoin semua ya. Oke, teman-teman. Kita jauh dulu ke 2021, teman-teman. Jadi pada 2021 ini kita bisa lihat lonjakan besar dari harga pertama altcoin ya. Nah, di sini nih. Atau market cap altcoin awalnya ada di, saya coba kecilin dulu. Nah, teman-teman lihat di harga terbawah ini awal-awal harga atau market cap altcoin ini ada di sekitar ini nih, berapa? Kita gedein dulu. Ya, di sinilah sekitar 470 ya, atau 470 billion ya, atau miliar. Nah, di 2021 ini mengalami lonjakan, teman-teman. Lonjakannya dari 47 tadi ke, nih kalau teman-teman pengen lihat, sorry, 47 ya. Ya, kurang lebih di sinilah. 47 ke, teman-teman lihat nih. Ke 1,7 nih kalau nggak salah ya. Ke 1,7 triliun dolar. Itu kalau kita lihat dari kenaikan awal, terjadi kenaikan sampai 3.000%, teman-teman. 3.700%. Jadi, market cap-nya saja bertumbuh sampai ribuan persen. Jadi, kebayangnya teman-teman, untuk proyek-proyek kecil di kala itu, mungkin akan naik bahkan jauh dari puluhan ribu persen mungkin ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini total atau kapitalisasi pasarnya saja naiknya begitu besar ya. Nah, pola kecenderungan tersebut terjadi kembali, teman-teman. Nah, kalau kita lihat, market cap altcoin sekarang itu sudah mendekati level resisten sebelumnya, teman-teman. Jadi, resisten sebelumnya itu ada di 1,7 T kan ya. Nah, sekarang sudah mendekati di 1,665 triliun ya. Nah, ini juga kalau kita lihat, ini sebetulnya sudah masuk ke titik supply, teman-teman. Jadi dia juga wajar ketika di sini dia memantul karena dia tidak bisa atau belum bisa membreak, belum bisa lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Jadi dia turun dulu. Nah, di sini ternyata di sini berarti ada support yang atau resisten yang kuat, teman-teman. Nah, ini bisa dibayangkan jika memang kenaikannya seperti pola di 2021, jika dia bisa breakout dari sini ya, dari resisten sebelumnya, ini akan atau ini bisa
indikasinya akan melanjutkan rally besar seperti 2021 ya teman-teman. Mungkin kenaikannya akan membawa kita sampai ke 7 triliun teman-teman. Mungkin kenaikannya akan ya segini nih teman-teman. Masih. Nah, segini teman-teman. Ini bahkan baru 300% ya, tapi memang kenaikannya menurut saya akan sejauh itu teman-teman. Jika memang siklus atau polanya kembali terjadi. Gitu. Oke. Nah, ini sangat mungkin bisa terjadi di kuartal 1 2025 atau saat inilah ya, di bulan-bulan ini. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, kenapa sih di kuartal 1 2025? Jadi kenapa memang memprediksi ini, atau banyak analis yang menyebutkan di kuartal 1 2025 bahkan jauh sebelum ya berbulan-bulan lalu lah gitu ya. Ya, yang pertama memang karena faktor musiman atau pola kecenderungan tadi teman-teman. Jadi di kuartal 1 ini sering menjadi waktu gitu di mana pasar kripto itu mendapatkan momentum baru terutama setelah periode koreksi di akhir tahun sebelumnya. Jadi teman-teman juga sudah tahu ya bahwa di akhir tahun atau di Desember kemarin sebulan full itu merah ya. Nah, di sini di chart crypto bubble juga kelihatan untuk chart per month ini mengalami penurunan atau full merah ya. Jadi ini yang hijau-hijau karena ada sentimen ya. Kebanyakan ini token micin semua nih. Gitu. Kemudian again ya, kedua itu ada faktor sentimen makroekonomi, teman-teman. Jadi memang jika inflasi terkendali dan kebijakan moneter mulai melonggar, biasanya aset-aset berisiko seperti kripto atau saham mungkin ya, itu biasanya mendapatkan perhatian lebih teman-teman dari investor. Itu. Nah, kita berharap di kuartal 1 ini inflasinya tetap terkendali ya. Terutama di Amerika sih sebetulnya. Kemudian juga kebijakan moneter harus tetap longgar lah gitu. Itu mungkin bisa akan menjadi indikasi bahwa alt season akan datang. Kemudian juga faktor selanjutnya ini ada dipengaruhi oleh adopsi institusi ya. Jadi proyek-proyek baru berbasis DeFi dan AI ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bisa menarik lebih banyak investor altcoin teman-teman. Jadi itu juga akan membuat sentimen yang baik untuk alt season kali ini. Kemudian pada grafik kita bisa melihat 3 level kunci teman-teman. Pertama supportnya ada di 2020 tadi di 400 miliar ya. 470 miliar. Di sini ada support paling tinggi, paling rendah. Kemudian resistennya ada di sini, kita tandai ya. Oke, mungkin di sini aja, tandai resisten. Kemudian jadi resisten ini sudah beberapa kali diuji ya. Satu kali ya. Sudah satu kali diuji. Kemudian ini juga akan membuka jalan untuk menuju target. Ketika dia sudah menguji, kemudian turun, dia akan retest, dia akan menguji lagi. Kemudian ada di titik terakhir ada di 7T teman-teman. Nah, di sini ini adalah proyek bullish untuk siklus berikutnya. Jadi jika sesuai tren mungkin akan mencapai level ini. Nah, saat ini kita ada di level atau di area breakout teman-teman. Nah, di sini nih. Jadi jika skenario ini benar, maka kuartal 1 akan menjadi momen eksplosif untuk altcoin teman-teman, gitu ya. Oke, nah sebelum mungkin ini terjadi, jadi sebetulnya apa ya strategi atau yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan indikasi peluang ini? Yang pertama, teman-teman harus identifikasikan ya altcoin yang potensial teman-teman. Jadi fokus pada altcoin yang memang fundamentalnya kuat dan adopsi tinggi seperti mungkin kalau di blue chipnya ada Altco, ada Solana, ada Ethereum ya. Mungkin teman-teman bisa fokus ke situ dulu aja. Kemudian teman-teman juga harus mengikuti tren teknologi ya. Mungkin ada
sekarang sudah bermunculnya teknologi berbasis AI, kemudian DeFi, atau layer 2 juga, itu teman-teman bisa fokus di 2025. Nah, terakhir, teman-teman juga harus atur portofolio. Jadi pastikan teman-teman selalu memiliki diversifikasi dan tetap gunakan selalu ya strategi manajemen resiko. Gitu. Itu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.